Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let's introduce myself. My name is Dina Taskia Salsabila. You can call me Dina. NPM 244111034. I'm from Management Program Studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Here I will explain about analisis rasio keuangan. Pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah metode untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan dengan cara membandingkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi. Rasio keuangan digunakan untuk mengetahui seberapa baik perusahaan dalam mengelola aset, kewajiban, modal, dan laba. Dengan analisis ini, manajer, investor, dan pihak luar dapat menilai efisiensi, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. Tujuan analisis rasio keuangan. 1. Menilai kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. 2. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. 3. Mengetahui tingkat efisiensi penggunaan aset. 4. Mengukur kemampuan menghasilkan laba dari modal dan penjualan. 5. Membantu manajemen, investor, dan kreditur mengambil keputusan berdasarkan data keuangan dan yang objektif. 6. Membandingkan kinerja antar periode atau antar perusahaan dalam satu industri. Jenis-jenis rasio keuangan dan fungsinya. 1. Rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Jenis-jenisnya, current rasio. Aktivitas lancar per kewajiban lancar menunjukkan seberapa besar aset lancar yang dimiliki untuk menutupi utang lancar. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik likuiditas perusahaan. Quick rasio. Aktivitas lancar dikurang persediaan per kewajiban lancar. Mengukur kemampuan membayar hutang jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan. Cash rasio. Kas per kewajiban lancar menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendeknya hanya dengan uang tunai yang dimilikinya. Kedua, ada rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka panjang serta struktur pendanaannya antara utang dan modal. Jenis-jenisnya, debt to asset ratio. Total utang per total aset, mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Debt to equity ratio. Total utang per modal sendiri, menunjukkan proporsi pendanaan dari utang dibandingkan dengan modal pemilik. Times interest earned. Laba sebelum bunga dan pajak per beban bunga, mengukur kemampuan perusahaan membayar utang dari laba operasional. 3. Rasio aktivitas. Rasio ini menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Jenis-jenisnya, inventory turnover. Penjualan dibagi persediaan, mengukur seberapa cepat perusahaan menjual dan mengganti persediaan. Total asset turnover. Penjualan per total aset menunjukkan kemampuan perusahaan menggunakan seluruh aset untuk menghasilkan penjualan. Receivable turnover. Penjualan kredit atau piutang rata-rata, mengukur seberapa cepat perusahaan menagih piutang dari pelanggan. 4. Profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Jenis-jenisnya, gross profit margin. Laba kotor per penjualan dikali 100%. Menunjukkan efisiensi produk dan mengendalikan harga pokok penjualan. Net profit margin. Laba bersih per penjualan dikali 100%. Mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Return on asset. Laba bersih per total aset dikali 100%. Menunjukkan kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Return on equity. Laba bersih per modal sendiri dikali 100%. Mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari modal pemilik. Manfaat analisis rasio keuangan. Untuk mengukur efisiensi operasional dan menetapkan strategi keuangan, untuk menilai potensi keuntungan dan risiko investasi, untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar pinjaman, untuk menilai kesehatan perusahaan dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomi dan perpajakan, untuk melihat stabilitas dan prospek perusahaan. Keterbatasan analisis rasio. Rasio hanya menggambarkan kondisi masa lalu, bukan jaminan masa depan. Perbedaan metode akuntansi antar perusahaan dapat menyebabkan hasil analisis tidak sebanding. Rasio tidak memperhitungkan faktor non-keuangan seperti reputasi keuangan,
keputusan pelanggan, atau kondisi pasar. 4. Inflasi mempengaruhi nilai nominal dalam laporan keuangan. Kesimpulan, analisis raca keuangan merupakan alat penting dalam memahami kinerja dan stabilitas perusahaan dari berbagai aspek, likuiditas, mobilitas, aktivitas, profitabilitas. Dengan memahami rasio-rasio ini, pihak manajemen dan investor dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam mengelola dan menilai keuangan perusahaan. Thank you very much for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.